ada trouble setelah Kak trouble itu susah kalau lewat telepon Mas. Jadi saya datang ke sana, enggak jauh satu kita. Saya datang terus saya utak-utak ini kenapa nggak bisa ini? Padahal iya sudah benar di HP saya juga bisa kok, di HP-nya pimpinan bisa. Sana kok nggak bisa. Terus ternyata buat kirim WA itu nggak bisa kirim WA Mas, berarti paketannya Mas. Seperti itu trouble itu atau trouble yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ferry Mahendra Kurniawan di podcast Warkop Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian, pada kesempatan ini saya didampingi oleh seorang ASN dari Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Beliau sehari-hari berdinas sebagai jabatan fungsional arsiparis. Beliau adalah Mas Betana Kurniawan, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Mas Beta, bagaimana kabarnya hari ini, sehat-sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Ferry, terima kasih. Oke, alhamdulillah Mas Beta, ini jenengan saya culik ini untuk memberikan info-info terkini terkait bidang arsiparis dan hal-hal terkait hal tersebut. Mas Beta, jenengan ini kan arsiparis di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Tentunya tugas ini tidak ringan dan juga butuh konsentrasi atau concern yang cukup luar biasa. Bisa diceritakan Mas Beta secara garis besar tugas-tugas arsiparis itu bagaimana gambarannya? Oke, terima kasih Mas Ferry. Tugas arsiparis itu antara lain mengatur arsip-arsip, terus pemusnahan berkas, arsip dinamis, arsip statis, dan lain-lain lah. Surat keluar itu yang sangat sangat butuh penanganan yang cepat dan tepat. Sehari-hari ini. Sehari-hari. Mas Beta, terkait arsip khususnya surat masuk dan surat keluar ini kan sangat cepat dan sangat dinamis. Hari-hari ini kan kita ini eranya digitalisasi Mas Beta. Betul. Jadi sudah arsip-arsip itu kalau anak-anak bilang arsip yang paperless, tanpa surat, tanpa kertas. Iya. Kami ini kan ada program yang namanya Sri Kandi, Mas. Betul Mas Ferry. Bisa diceritakan Mas, Sri Kandi itu siapa sih Mas? Atau apa sih? Nah, ini kan perlu sobat kemenak sekalian, Sri Kandi itu ngene. Jadi kadang-kadang kalau ada surat masuk di suratnya, ya ini kan mesti menjadi diskusi, tapi mohon diceritakan lah Sri Kandi itu apa sih? Siap, terima kasih. Sri Kandi ini adalah makhluk ya, aplikasi. Kepanjangan Sri Kandi itu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi ini muncul atau lahir itu dari ANRI bekerja sama dengan Kominfo awalnya itu Mas Ferry. Tapi dewasa ini banyak kementerian yang ikut support. Di aplikasi tersebut dulu ada lambang ANRI, Kementerian Informasi, sama ini ada lagi BSSN yaitu Badan Sandi Negara Mas Ferry. Jadi Sri Kandi ini dibuat untuk menjawab tantangan terkait persuratan di era digital ini. Sebagai tantangan zaman atau Sri Kandi itu muncul untuk menjawab tantangan alih teknologi, mungkin dari yang sifatnya konvensional, manual menuju yang sifatnya digital. Dasarnya Mas, dasar hukumnya bisa diceritakan kepada sobat Kemenak. Dasar hukumnya Sri Kandi di Kemenak ini apa? Dasar hukumnya yang pertama adalah peraturan presiden. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 848 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama. Yang ketiga
ada lagi KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Agama, dan dasar hukum yang selanjutnya adalah Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor 31 tahun 2022 tentang pemanfaat aplikasi Srikandi ini, Mas. Jadi Srikandi ini kan sebuah makhluk baru, Mas. Makhluk baru kan kita juga adaptasi kadang-kadang piye gitu. Kota Mojokerto ini seperti yang kita tahu adalah salah satu pionir awal. Kalau di Jawa Timur ini pionir awal kurang lebih tahun 2022 nggih. 2023 awal kita mengawali aplikasi Srikandi, ya banyak plus minusnya. Bisa diceritakan Mas Beta, perjalanan dari awal ini kira-kira terjalnya seperti apa, liku-likunya lah. Awal-awal dulu itu kan banyak cerita-cerita, liku-likunya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Kronologinya Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto menggunakan aplikasi ini adalah yang pertama ini, Mas Ferry, adanya yang bikin greget itu SK dari Kakanwil tahun itu untuk segera menggunakan aplikasi ini. Srikandi. Dan selain itu ternyata di surat edaran Sekjen itu mengharuskan kita per Desember tahun 2022 itu sudah menggunakan. Tapi kan ada penyesuaian, sedangkan Jawa Timur itu belum ada yang menggunakan. Sama sekali. Terus ada satu kota, Surabaya itu yang sudah menggunakan. Akhirnya kita matur ke pimpinan untuk ibaratnya studi tiru di sana, Mas Beri. Jadi saya ke sana, diajari di sana, akhirnya sudah bisa, akhirnya kita keterapkan di kantor kita ini, Mas Beri. Jalannya panjang. Terus Mas Beta, di awal-awal dulu itu kan pasti ada tantangan, angel atau apa yang perlu disiapkan untuk menerapkan aplikasi Srikandi ini sebagai sebuah sarana kerja, kira-kira begitu. Apa tantangan awalnya apa, Mas Beta? Tantangan awalnya ya ini, makhluk ini adalah makhluk baru. Jadi waktu itu awal-awalnya dari KMA itu masih belum banyak, bahkan Kanwil pun belum, Mas Ferry. Karena Kanwil atau Kapko lain itu sudah mempunyai aplikasi internal masing-masing. Selanjutnya adanya KMA tersebut, maka kita tergerak untuk lebih mengawali aplikasi ini untuk kita terapkan. Seperti itu, Mas. Keuntungannya kita menggunakan Srikandi ini apa lebih cepat atau bagaimana? Kan jelas kalau ada aplikasi kita cari surat cepat. Keuntungannya apa saja? Keuntungan yang pertama itu aplikasi ini kan terintegrasi. Jadi sekarang ini kalau kita melihat di akun Srikandi itu banyak sekali kementerian, lembaga, bahkan Pemda itu banyak yang menggunakan aplikasi ini karena ini perpres, perintah presiden. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menggunakan aplikasi ini. Karena apa? Yang pertama keuntungannya terintegrasi, yaitu satu tunggal, aplikasi tata persuratan itu cuma satu. Yang kedua itu tadi paperless. Jadi kita minimal sekali untuk menggunakan kertas. Jadi konsep kita buat secara digital, terus verifikator juga digital, selanjutnya penandatangan digital, dan hasilnya surat tersebut, kalau surat keluar nih, surat tersebut langsung berbentuk tanda tangan elektronik. Jadi aplikasi sebelumnya kita juga pernah ada aplikasi internal Kementerian Agama itu, kalau kita menyebutnya di kantor itu titik lama, Mas. Titik lama itu sudah terhubung dengan tanda tangan elektronik. Tapi kurangnya adalah aplikasi ini tidak bisa langsung masuk ke
ke yang dituju, ke akunnya yang dituju. Jadi kalau kita titik lama, iya instansi lain. Instansi sendiri juga nggak bisa. Kita setelah TTE, pejabat TTE, kita unduh filenya, kita kirim lewat WA, kita kirim lewat email, bahkan bisa dicetak baru dikirim. Ya, dicetak atau dikirim, Pak. Kalau aplikasi Sri Kandi ini, contoh kita kirim surat ke KUA, kita kirim surat ke Pemkot, Bages Bangpol. Jadi kita setelah di titik pimpinan langsung masuk ke akunnya kepala Bages Bangpol lewat Sri Kandi. Dan di Bages Bangpol langsung diunduh, langsung di print, langsung tanpa biaya bensin, tanpa biaya lain-lain. Jadi aplikasi ini hemat. Seperti itu. Kalau di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dan segenap satkernya kan sudah menerapkan Sri Kandi, Mas. Bisa diceritakan perjalanannya jenengan Babah ini bagaimana ceritanya? Siap. Ngawalkan kita sosialisasi dulu, nyun sewu lah. Dulu saya ingat ngajari satu-satu itu kan sebuah tantangan tersendiri. Betul sekali. Itu kan luar biasa. Terima kasih. Ini tidak lepas dari dukungan dari pimpinan, Mas. Siap. Saya waktu itu setelah ada KMA, setelah ada surat dari Kanwil itu segera menghadap pimpinan. Kalau kita ini sekarang harus menggunakan aplikasi ini, aplikasi Sri Kandi. Dan alhamdulillah pimpinan support. Selanjutnya waktu itu di Mas Ferry di mana di Tretes gitu. Di Tretes itu saya sosialisasi perdana aplikasi Sri Kandi secara garis besar. Setelah dari kegiatan tersebut pulang dari Tretes saya aplikasi door to door ke ruangan dari seksi Penma, dari seksi Pakis, dari teman-teman keuangan, bahkan dari sampai KUA dan MAN. Alhamdulillah saat ini sudah 100% menggunakan Sri Kandi semua. Dan perjalanan panjang, Mas. Perjalanan panjang. Lika-likunya luar biasa. Bisa digambarkan kalau Sri Kandi ini sekarang tinggal klik di sana mendapatkan surat yang dimaksud. Betul. Atau surat yang dimaksud. Termasuk juga ketika surat masuk ada disposisi kita juga tinggal menerima di HP. Untuk sarana prasarana maksudnya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan Sri Kandi apa saja ini? Ini adalah salah satu juga keunggulan dari aplikasi Sri Kandi ini. Jadi aplikasi Sri Kandi ini tidak hanya bisa diakses lewat komputer, melainkan lewat HP juga bisa. Untuk pimpinan itu ada yang verifikator, ada yang penandatangan itu bisa lewat HP kebanyakan. Kalau konseptor yang membuat surat biasanya lewat komputer itu sambil ngetik itu, Mas Ferry. Jadi aplikasi ini ibaratnya apa ya? Bisa dibawa kemana-mana, kapanpun bisa, hari libur bisa. Jadi umpamanya kemarin ada Mas Ferry dari seksi Penma membuat surat rekomendasi dan surat tersebut harus diunggah hari itu maksimal jam 12 malam, itu hari Sabtu, hari libur buatnya. Juga bisa langsung di TL oleh pimpinan dan alhamdulillah enggak ruwet gitu loh, Mas. Bingung nanti kalau nggak ada Sri Kandi. Dalam perjalanan Sri Kandi ini kan sudah beberapa versi, Mas. Mungkin hari ini bisa diceritakan kita sampai share versi yang keberapa. Betul. Awalnya kan versi 1, ada pembaruan. Kita sudah sampai versi berapa ini? Kita saat ini sudah versi 3, Mas. Versi 3. Migrasi dari versi kedua ke versi 3. Nah, saya mengalami yang versi 2, yang versi 1 belum. Itu awal-awal saya tidak mengalami. Betul. Versi 2 itu kemarin sudah berjalan lancar. Sekarang versi 3 maka fitur-fiturnya banyak, Mas Ri. Lebih kompleks. Lebih sangat membantu sekali dalam menyusun ini tata persuratan ini sangat membantu sekali. Terus ini Mas Batak, selama jenengan mendampingi Sri Kandi kan juga kapan hari itu kan kita ini diundang ke mana kalau nggak salah Nganjuk atau kemana Madiun.
Bahkan dulu yang pernah ada studi tiru dari sana ke sini, Malang, Bangkalan, Surabaya. Ini kan banyak cerita-cerita, mungkin cerita-cerita unik bisa diceritakan. Apa kejadian yang mungkin berkesan dari jajan itu? Mungkin kita ini apa gitu. Kan kadang-kadang ini kan juga sebuah capaian tersendiri. Bagaimana kita mengawal digitalisasi yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Mungkin bisa diceritakan kita. Selaras dengan jargonnya Gusmen, transformasi digital Mas Ferry. Alhamdulillah itu yang membuat kami semangat untuk segera gaspol Mas Ferry terkait Srikandi ini ya. Cerita-cerita tersebut alhamdulillah kemarin itu ada dari Bangkalan, ada dari kabupaten juga ada Mas Ferry, dari Kabupaten Mojokerto, dari Nganjuk itu malah rombongan ke sini nggih. Madiun via telepon banyak sekali yang sharing-sharing tanya belajar bersama terkait aplikasi ini. Kemarin itu ada dari Satker Mas Ferry. Dari Satker mereka saya sudah sosialisasi ke sana dan ada trouble. Ada trouble setelah trouble itu susah kalau lewat telepon Mas. Jadi saya datang ke sana, tidak jauh satu kita. Saya datang terus saya utak-utak ini kenapa nggak bisa ini? Padahal sudah benar. Di HP saya juga bisa, kok di HP-nya pimpinan sana kok nggak bisa. Terus ternyata buat kirim WA itu nggak bisa kirim WA Mas. Berarti paketannya Mas entek lah. Seperti itu. Trouble itu mendasar mendasar atau trouble yang bersifat nasional Mas Ferry. Jadi ANRI dan Kominfo itu seperti rutin maintenance. Jadi kita kalau tapi ada pemberitahuan kalau trouble nasional itu mohon maaf Srikandi saat ini sedang dalam perbaikan. Dari jam 6 pagi sampai jam 2 tidak bisa digunakan, nanti ada info selanjutnya. Itu bersifat nasional, bersifat ada nasional. perbaikan. Bukan hanya Kementerian Agama saja, semua kementerian lembaga maupun kalau ada trouble itu ya nggak bisa pakai. Berarti kan itu sebagai upaya untuk memaintain jaringan dan mungkin meningkatkan kualitasnya kita optimis saja. Betul. Terus gini Mas Beta, selama kita sudah menggunakan Srikandi banyak kemudahan yang kita dapatkan. Yang jenengan rasakan sendiri selaku arsiparis atau yang menggawangi terkait surat menyurat, dampak positifnya apa terkait penerapan aplikasi Srikandi ini? Dampak positifnya itu yang pertama surat tertata Mas Ferry. Jadi jargonnya kearsipan kan terkait surat adalah mudahnya penemuan kembali surat tersebut. Kalau nyari-nyari surat harus cepat. Mudahnya. Kemarin dialami teman-teman surat 3 bulan yang lalu. Dicari, asalkan kalau di Srikandi itu masukkan halnya itu harus tepat, jangan disingkat-singkat, harus jelas gitu. Umumnya surat undangan rapat koordinasi apa gitu. Nanti ketik aja PPDB gitu ya, penerimaan peserta didik baru, ketik penerimaan langsung keluar PPDB gitu Mas. Timbang kita cari mana yang kita tuju dan nanti kita bisa unduh langsung. Jadi tidak perlu kalau folder itu cari-cari berkah. Dan lewat HP juga bisa. Tidak usah ke kantor, tidak apa. Cari surat yang kemarin, ngecek, download surat tugas apa itu langsung Mas Ferry. Berarti ada akun-akun yang bisa untuk diakses. Betul sekali. Setiap ASN, P3K, bahkan teman-teman honorer itu bisa saya buatkan semua. Jadi semua orang bisa untuk membuat surat. Nah, selain membuat surat, aplikasi ini akun itu juga untuk disposisi pimpinan. Jadi ada surat masuk pimpinan dari kepala, umpamanya undangan dari KPPN ya, kepala ke Kasubag. Kasubag langsung ke disposisi keakunan perencana atau bendahara seperti itu. Tanpa kita kalau dulu konvensional itu
Itu kertas dibawa ke ruangan gitu, tanda terima. Sekarang enggak, masuk akunnya masing-masing. Sudah langsung terlacak. Sudah terlacak. Awal-awalnya dulu Sri Kandi itu transisi dari manual ke digital gitu, seperti itu. Kita tidak biasa, belum biasa mengecek Sri Kandi. Jadi lupa numpuk. Iya, ada surat yang dari pimpinan, dari kepala kekasih lupa dibuka, jadinya agak tapi berjalannya waktu itu bisa lama-kelamaan sudah terbiasa mungkin. Alhamdulillah. Terkait di kantor kita Mas Beta sudah terlaksana Sri Kandi sekian tahun, kurang lebih 2 tahun itu dampaknya sudah positif. Apa yang perlu ditingkatkan di sini, mungkin sarana prasarananya atau komputernya atau apa yang menurut jenengan untuk lebih memaksimalkan? Betul sekali Mas Ferry. Memang Sri Kandi ini maunya internet yang cepat. Sangat support dengan lambat sih bisa. Tapi pelan-pelan. Tapi ngeluh nanti ya. Kalau cepat itu insya Allah lancar Mas Ferry. Tapi terkadang itu tadi namanya aja server pusat, internet kita lancar, sananya yang down. Tapi ya harus gimana lagi kita. Karena dasar hukumnya tadi, peraturannya tadi harus menggunakan dijalani saja. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini lancar kok Mas Ferry. Sangat membantu sekali. Terus selain internetnya juga perangkat elektronik juga memadai. Contoh laptopnya, komputernya, HP-nya, RAM-nya juga harus mendukung. Jadi ada beberapa peralatan yang mungkin perlu diupdate. Kita kan sudah lama mungkin perlu update. Jadi kalau bisa saya simpulkan Mas Beta, dengan adanya Sri Kandi ini jelas tata persuratan lebih tertata, arsip-arsip lebih tertata. Terus komunikasi secara administrasi ada disposisi, ada ini itu kan lebih terjangkau, terarah gitu. Betul. Terakhir Mas Beta, sebagai seseorang yang menggawangi aplikasi Sri Kandi dan Arsiparis di Kota Mojokerto, harapan jenengan Mas Beta terkait Sri Kandi dan Arsiparis di Kota Mojokerto ini apa Mas Beta? Terima kasih Mas Ferry. Harapan saya sebagai Arsiparis yaitu terkait Sri Kandi ini, yang pertama itu regenerasi ini perangkat digitalnya Mas Ferry. Jadi itu adalah amunisi kita untuk kelancaran Sri Kandi. Jadi kadang ada laptop, komputer ataupun kalau pribadi HP-nya teman-teman itu di-update lah dengan peralatan yang baru. Selanjutnya yaitu teman-teman ASN atau pengguna akun Sri Kandi untuk tetap termotivasi belajar, karena Sri Kandi tersebut versinya dinamis. Nanti ada fitur ini. Jadi jangan ibaratnya malas-malas untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Siap Mas Beta. Terima kasih. Sobat Gimana sekalian, demikianlah bincang-bincang kita dengan Mas Beta, Arsiparis di kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto seputar dunia arsip dan tentunya aplikasi Sri Kandi yang sekarang menjadi ikon dunia kearsipan kita. Semoga bincang-bincang kita ini bisa membawa manfaat. Mas Beta matur nuwun sangat. Sami-sami Mas Ferry. Kami Ferry Mahendra Kurniawan dan Betana Kurniawan mohon izin untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.